Saya merasakan udah merinding ini karena memang nggak ada siapa-siapa di sini pemirsa, hanya saya aja. Kaila! Nah, pemirsa, saya lihat di sana tuh ada anak kecil. Ibu Dewi Kuan Im, cuman tempatnya itu di pantai selatan, itu menghadap ke laut selatan. Yang saya lihat ini adalah energi positif. Saya merasakan ada sosok wanita di sini, Pak. Saya merasakan seperti itu. Kalau kita lihat dari sejarah pewayangan kan, itu kan orang yang paling pertama ya, orang pertama, yaitu leluhur Pulau Jawa. Jadi wisata keagamaan, baik dari Buddha, Hindu, Kristen, Katolik, dan Muslim pun yang datang ke tempat ini biar sama-sama bisa berdoa dan memohon kepada Yang Maha Kuasa. Dia sih izinnya sama saya pemirsa, cuma pengen main di tepi pantai aja. Tapi saya lihat sepanjang jalan saya jalan nggak ada. Mana saya udah mulai merasakan nih pemirsa. Saya merasakan udah merinding ini karena memang nggak ada siapa-siapa di sini pemirsa, hanya saya aja. Kaila! Nah, pemirsa, saya lihat di sana tuh ada anak kecil. Kayak Kaila sih kalau dari potongan badannya. Coba ya, kita samperin ke sana ya. Yuk. Kaila! Benar pemirsa, Kaila. Kaila! Kay! Kamu ngapain di sini? Hah? Ngapain? Hah? Aku lagi abis meditasi tadi. Meditasi? Kita semua pada nyariin kamu kemana-mana. Tadi katanya cuma main di pantai sedikit doang. Iya, sekalian meditasi kan. Tadi itu aku juga ngeliat ada sosok wanita juga di situ. Di mana? Banget. Situ. Situ. Pemirsa, Kaila tadi sedang meditasi di sini. Saya nyari-nyari ke sana tidak ada. Ternyata dia ada di sini. Dia sedang melakukan meditasi dan Kaila melihat ada sosok wanita cantik pemirsa. Di mana kamu lihat? Situ. Situ. Kayak apa wanitanya? Hey. Pakai baju marun, terus dia ada kayak pakai mahkota gitu di sininya sama perhiasan gold emas gitu. Cantik. Cantik banget. Di mana sih? Di mana situ? Iya, di situ lagi kayak gimana ya? Gini gitu. Oh gitu. Pemirsa, ini Kaila udah ngeliat nih pemirsa. Saya udah mulai merinding. Gimana kalau kita balik aja lah, ya? Balik yuk. Kebetulan tim semua udah nunggu di atas. Kita mau melakukan ada gambar di sana. Udah kamu jangan sedih sendiri lagi di sini. Ayo kita ke itu aja, ke atas aja yuk. Tim sudah nunggu di sana. Dalam sebuah peradaban kultur sejarah penciptaan terlebih yang menyangkut dogma, banyak hal-hal unik dan di luar nalar yang dapat menggerakkan seseorang untuk berkreasi dengan ide-ide liarnya. Bila didukung dengan kemampuan supranatural dan lingkaran kesepahaman yang solid serta konsisten. Sebut saja tempat vihara Nam Hai Kwan Se Im Pusat. Memasuki gerbang vihara, pengunjung akan menjumpai patung naga berkepala 7 dengan ekornya yang memanjang ke atas.
Ukiran naga ini memiliki ciri khas warna emas dengan gaya ukiran Thailand yang unik. Masuk lebih dalam, pengunjung akan menaiki tangga yang jumlahnya mencapai 500 anak tangga. Pada tiap tingkatan terdapat patung-patung yang berukiran unik. Semakin ke atas, pengunjung akan menemukan lagi altar yang dihiasi dengan patung-patung dewa-dewi. Serta, seperti apakah gambaran di Vihara Loji? Berikut liputan video khas tim Jejak Leluhur Nusantara. Pemirsa Jejak Leluhur Nusantara, saya sekarang berada di Pantai Lojin, yang dimana tepatnya di Vihara Namhai Kwanse Impusa. Konon katanya di sini adalah tempat padepokannya yang Prabu Siliwangi dan Ibunda Ratu Kidul. Kaila, gimana? Kaila udah merasakan belum aura-aura di sini seperti apa? Belum sih, belum. Palingan nanti di atas ya. Oh gitu. Sahabat. Kita langsung berangkat aja Yuk, ke atas ya. boleh. Tapi sebelum itu kita pakai masker dulu nih, karena lagi masa-masa. Nah, biar aman semuanya. Mari pemirsa, ikuti saya dengan Kaila. Pemirsa, untuk mematuhi peraturan COVID, saya dengan Kaila cuci tangan dulu ya. Kita harus tetap menjaga kesehatan. Ya, tuh. Karena ini sudah masuk dalam fasilitas umum ya. Tangan saya sudah bersih. Oke, yuk kita lanjutin perjalanan lagi. Nah, di sini. Pemirsa Jejak Leluhur Nusantara, saya masih berada di tingkat bawah. Kebetulan di sini di samping saya, di sisi kanan saya itu terdapat Maitreya Bodhisattvaya Milepusa. Di sini kita di sini sudah mulai mencium bau-bau wangi ya. Iya, udah nyium bau wangi. Udah mulai nih pemirsa nih, udah ada bau-bau harum di sini. Nah, karena perjalanan saya dan dengan Kaila masih panjang, jadi baiknya saya meneruskan perjalanan dulu sampai di atas. Nanti saya akan berbagi cerita kepada pemirsa Jejak Leluhur Nusantara. Ikuti terus langkah kita. Let's go. Panggilan. Yuk. Vihara Namhai Kwanse Impusa. Nama Namhai Kwanse Impusa mempunyai arti yaitu Dewi Kuan Im yang menghadap laut selatan. Vihara Namhai Kwanse Impusa didirikan pada tanggal 8 Agustus pada tahun 2000. Dan vihara ini dibangun oleh orang kebangsaan Thailand yang bernama Anotai Kamonwatin, atau beliau biasa disebut Mama Aire. Saat tim Jejak Leluhur Nusantara memasuki altar utama, terdapat patung Sun Gokong dan gurunya. Altar utama ini adalah menjadi pusat tempat ibadah di Vihara Namhai Kwanse Impusa. Bukan hanya itu, terdapat altar Dewi Kuan Im, Padepokan Eyang Semar, Padepokan Prabu Siliwangi, Padepokan Ratu Pantai Selatan. Ya, keempat altar ini tidak hanya meninggalkan jejak leluhur sejarah dan juga berbagai cerita dan mitos. Aduh, akhirnya nyampe juga ya, Mom. Iya, kita nih di latar utama nih, kayak di tempat Dewi Kuan Im. Latar utama maksudnya? Latar utama itu tempat itunya Dewi Kuan Im di sini. Pemirsa Jejak Leluhur Nusantara, saya dan Kaila sampai di latar utama dan itu tempat Dewi Kuan Im. Tapi sebelumnya tuh ada tulisan kayak. Iya. Selamat datang tuh altar Kuan Im Pusa. Mohon sandal Dan sepatu dilepas. Oke, kita lepas dulu. Lah, itu ayah. Iya. Hah? Itu ayah kan? Loh, kok udah duluan sampai sih dia? Itu ya? Coba kita lihat. Ya. Gitu langsung mikir. Udah duluan aja Iya sih. dong, kan laki-laki harus lebih kuat daripada perempuan. Ayah lari terus sama Mang Endra tadi. Lari. Kirain mah kita mah ayah di bawah, udah sampai aja. Udah duluan. Udah lama? Udah lama. Ayah lihat bagus deh, Mam. Tuh. Oh iya ya. Kalau nggak salah, Mom, ini yang bangun ini seorang perempuan keturunan dari Thailand. Dia buat keberadaban sampai semua ajaran agama ada di sini semua. Oh, alhamdulillah ya.
Kok nggak pakai facial Wah, sih? iya, Ini maaf, lagi maaf, maaf. Covid. Oh iya. Lupa, maaf. Pakai dulu dong. Kita Iya, kan iya. lagi tetap dengan protokol Covid, walaupun kita melakukan pekerjaan tetap dengan protokol Covid. Karena ini kan di fasilitas umum Iya, ya. benar. Pakai dulu semuanya. Iya, pakai semua ya. Ini ngomong-ngomong panas di sini. Iya, panas nih, Ya. panas. Nggak, panas. Kita ke situ aja yuk. Yuk, sini. Kayaknya enak Panas tempat nih, itu. ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Ya, silakan Bapak. Aduh, sebentar ya, pakai masker dulu. Iya. Oh iya. Lagi Masih pandemi. masa pandemi, Pak. Jadi kita memang harus melakukan protokol tetap aman gitu kan. Nah, kalau saya lihat ini Pak, ini kan kita berada di Pelabuhan Ratu ya Pak ya. Betul sekali. Tepatnya di Tepatnya Pantai di- Logi. Tepatnya di Desa Sangrawaya, Mm-mm. Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi, Pelabuhan Ratu, Jawa Barat. Mm-mm. Dan saya sebagai karyawan mengaturkan banyak terima kasih atas kedatangannya Bunda beserta Bapak beserta kru dari Jejak Leluhur Nusantara. Nusantara. Iya. Terima kasih banyak. Iya. Saya ucapkan ya. Bapak dengan siapa namanya sebelumnya? Saya biasa dipanggil Yugo. Bapak Yugo. Yugo kebetulan ya karyawan Vihara Namhai Konsem Pusat ini. Mm. Alhamdulillah dari pertama ini dibangun tepatnya tahun 2000 tanggal 8 Agustus diresmikan pada saat itu. Tahun Saya 2000. udah bantu-bantu sini Lama juga Pak ya, udah hampir 20 tahun lebih Pak ya. 20 tahun. Masya Allah, Bapak ini hebat ya. Sampai sebegini rapinya Bapak rawat, hebat Bapak ini nih. Salut saya Bapak saya ini. Nah, untuk proses pembangunannya ini Pak semua dari tahun 2000 itu bertahap atau memang langsung? Bertahap. Yang pertama dibangun itu antara tempat Ibu Ratu sama Ibu Dewi Kuan Im ini. Kalau yang Gitu kan. di belakang kita ini Pak, Ini Ibu Dewi Kuan Im. Ibu Dewi Kuan Im ya Pak ya. Dewi. Mm. Dan memang kan di sini kan seperti yang kita dengar ceritanya Pak, bahwa di sini adalah tempat padepokannya Ibu Ratu dan Eyang Prabu Eyang Siliwangi. Prabu Bahwa di sini juga ada terdapat jejak leluhur Nusantara. Dan kalau kita lihat juga di sini ada Dewi Kuan Im. Yang kalau memang kita dengar nih Pak, apakah Dewi Kuan Im itu dengan Ibunda Ratu itu satu sosok Pak? Iya. Cuman beda tempat. Mungkin ya kalau kita kan mengenal sosok Ibu Ratu ini penguasa pantai selatan. Iya. Sementara kalau Ibu Dewi Kuan Im itu sama pantai selatan juga. Mungkin wilayah atau daerahnya beda. Oh, Itu kan pantai selatan Cina ya termasuk. Ibu. Jadi sama juga. Sama aja ya, sama satu sosok ya Pak ya. Pemirsa jejak leluhur Nusantara, di sini sudah dijelaskan sedikit tentang bagaimana sosok Dewi Kuan Im dengan Ibunda Ratu. Beliau adalah dengan sosok yang sama, mungkin karena di suatu wilayah berbeda nama ya Pak ya. Ya kurang lebih seperti Kurang itu. lebih seperti itu ya Pak ya. Tapi kan memang Sama penguasa lah istilahnya. penguasa ya, sama-sama penguasa ya Pak ya. Sama penguasa pantai selatan. Sama-sama penguasa pantai selatan. Cuma mungkin karena perbedaan wilayah tersebut ya Pak ya. Mungkin seperti itu. Mm-mm. Nah kalau saya lihat di sini kan berarti ini kan ada latar-latarnya Pak. Kalau ini latar keberapa? Ini altar Dewi Kuan Im. Altar Jadi Dewi Kuan Im. pertamanya. Altar pertama Dewi Kuan Im. Altar pertamanya Dewi Kuan Im. Di sini. Terus di atas kan ada Ibu Ratu. Cuman itu dibikin satu bangunan. Karena ini kan altar Kuan Im ini menyatu dengan alam. Hujan atau panas, ya hujan kehujanan ya. Panas pun kepanasan. Itu memang maunya seperti itu. Mau. Kalau saya boleh tanya Pak, kira-kira ide membangun ini apakah dari orang Indonesia atau dari luar Pak? Siapa Yang pertama? bangun? Ini yang bangun, yang bawanya kan Mamah Airin. Nama Airin. Ya. Jadi beliau sampai dapat tempat ini itu melalui petunjuk melalui mimpi beliau ya. Pada saat itu ada petunjuk harus mendirikan tempat ibadah Oh. Ibu Dewi Kuan Im. Cuman tempatnya itu di pantai selatan. Itu menghadap ke laut selatan. Laut selatan. Bapak merawat sebagai juru pemelihara di sini. Pernahkah Bapak mendapatkan suatu petunjuk atau merasakan suatu misteri gitu ya? Entah Bapak melihat sebuah penampakan atau memang Bapak dilihatkan atau bagaimana, pernah nggak Pak? Kalau hari itu sih kembali kepada diri kita ya. Mungkin
Adapun yang kita rasakan ya memang ada. Terkadang saya suka ngelihat satu titik cahaya. Itu dari awalnya kayak kunang-kunang. Kayak kunang-kunang, lama-kelamaan dia cahaya itu semakin lama semakin besar sampai putih kebiru-biruan gitu. Sempat saya juga waktu itu penasaran. Posisinya adanya di sebelah sana di tempat yang Semar, yang Prabu yang sekarang jadi tempat ibadah di sana. Cuman kebetulan masih semak-semak belukar, Pak. Ya saya datangin ke situ, udah dekat, dia pindah. Dideketin lagi, nimbul lagi kan, dideketin lagi, pindah lagi. Ya itu aja yang saya tahu. Mungkin itu hanya ciri aja ya bahwa tempat itu bakal dijadikan tempat ibadah. Tempat ibadah. Pemirsa, saya dari tadi nih selama ngobrol dengan Bapak, ini kok merinding ya? Saya ngerasain kok dari tadi itu kok semua merinding semua gitu. Makanya tadi saya nanya, pernahkah Bapak selama di sini melihat penampakan atau wujud atau melalui mimpi atau melalui firasat ataupun, karena saya di sini Pak, nih Pak udah mulai merinding Pak di sini Pak. Saya merasakan ada kehadiran ya Pak, sosok kehadiran di sini. Saya merasakan ya memang kalau kita lihat dari suasananya di sini siang ya Pak ya, tapi ini saya ngerasakan di belakang saya ini ada sosok kehadiran. Tapi saya masih belum berani nih Pak ngeliat ke belakang karena nih dari tadi saya merinding terus gitu kan. Dan luar biasa sosok yang hadir ini, ya mungkin saya salah pemirsa nih ya, tapi memang ini energinya besar sekali pemirsa yang saya rasakan. Tapi yang saya lihat ini adalah energi positif. Saya merasakan ada sosok wanita di sini Pak. Saya merasakan seperti itu. Nah, kembali ke pertanyaan Pak. Konon katanya di sini ada tempat Eyang Semar juga ya Pak? Betul sekali. Ada tempat Eyang Prabu juga, gitu kan? Dan itu memang salah satu tempat di sini berarti yang disakralkan juga ya Pak ya? Nah, yang ingin pemirsa di rumah tahu Pak, kenapa Pak kok ada tempat Dewi Kuan Im, ya, ada tempat Eyang Semar, dan ada tempat Eyang Prabu Siliwangi dalam satu tempat? Itu filosofinya apa Pak? Kalau dalam sejarah? Jadi kita ambil Mama Airin kan setiap dia bangun tempat itu nggak sembarangan ya. Jadi dia bangun tempat tapi melalui petunjuk-petunjuk yang dia terima. Nah disitulah dibangunkan. Ya, seperti contoh ya, bangun tempat Eyang Prabu. Karena dia Mama Airin itu sangat menghormati leluhur, ya leluhur Jawa Barat Pasundan kan. Itu kan Eyang Prabu Siliwangi. Jadi kebetulan di sini mungkin masih ada patilasannya, masih kawasan Pajajaran juga kan dulunya. Dibangunkanlah di situ. Itu melalui petunjuk-petunjuknya. Petunjuk-petunjuknya ya. Akhirnya dibangunkan satu bangunan pendopo Eyang Prabu Siliwangi. Nah, untuk Eyang Semar sendiri mungkin semua juga tahu ya sosok Eyang Semar ini siapa. Pak, kalau saya boleh minta izin nih Pak, boleh nggak saya dengan tim Jak Leluhur Nusantara untuk melihat sekeliling-sekeliling? Boleh ya Pak ya, alhamdulillah. Biar kita sama-sama mempererat sejarah. Amin. Biar sama-sama kita menyebarkan sejarah Pak. Kita bersatu akan budaya Nusantara. Ya. Mari Bapak. Bangga. Terima kasih. Ya. Ini tempat apa Pak? Beliau ini sosok siapa Pak? Ini Macopo. Macopo ya Pak ya? Atau biasa dipanggilnya Dewi Pelindung Lautan. Atau Dewi Samudra. Dewi Samudra. Seperti itu. Berarti masih banyak sosok-sosok lagi di sana ya Pak ya? Masih. Mari Pak kita ke jalan ke sana ya Pak ya? Bangga. Pak, kalau ini sosok dari siapa Pak? Ini Tian Lungwang atau Naga Langit. Iya. Kalau bahasanya Indonesia pemirsa ini adalah Tian Lungwang atau Naga Langit. Naga Langit. Ini sosoknya seperti ini. Itu. Jadi memang tempat semua sosok-sosoknya ada ya Pak. Betul ya? sekali. Mari Pak kita melangkah lagi ya Pak. Mangga. Dari altar utama Dewi Kuan Im, pemandangan laut sudah mulai terlihat. Seperti birunya laut menjadi sajian cantik untuk dipandangi para pengunjung di Vihara Nam Hai Kwan Se Impuse. Usai menelusuri di altar utama,
Tim Jejak Leluhur Nusantara mencoba untuk menyusuri kisah yang menyelimuti altar dan padepokan tersebut. Kami juga berhasil mendatangi sebuah padepokan Eyang Semar. Mungkinkah sosok nama Eyang Semar di vihara ini adalah tempat sejarah ke era masa kerajaan dahulu yang sangat dikenal oleh masyarakat? Serta, seperti apakah gambaran jejak leluhurnya? Pemirsa Jejak Leluhur Nusantara, saya dengan tim Jejak Leluhur Nusantara sekarang sudah sampai ke pemondokan Eyang Semar. Nah, kalau kita lihat dari lokasi, ini latar berapa Pak? Altar keberapa Pak? Altar yang ketiga. Ketiga ya? Oh, ini tempat simbol Eyang Semar. Iya, ini namanya Pendopo Eyang Semar. Pendopo Eyang Semar, pemirsa. Seperti yang kita tahu kan, dia sosok kalau kita lihat dari sejarah pewayangan kan, itu kan orang yang paling pertama ya, orang pertama, yaitu leluhur Pulau Jawa. Iya betul. Maksudnya ada tempatnya di sini, biar dari seantero jagat datang sini kan, Jejak Leluhur Nusantara juga ya bisa sama-sama berdoa lah di sini, menghormati leluhurnya. Betul. Jadi sebuah poros ya Pak ya. Ada Eyang Prabu di sini, Eyang Prabu Siliwangi, ada Ibunda Ratu Kidul, ada Eyang Semar, jadi disatukan di sini ya Pak. Dan di samping itu kan ini dijadikan tempat wisata juga ya Bu. Ini tempat wisata religi, jadi wisata keagamaan, baik dari Buddha, Hindu, Kristen, Katolik, dan Muslim pun yang datang ke tempat ini biar sama-sama bisa berdoa dan memohon kepada Yang Maha Kuasa untuk keberkahan dan keselamatan. Amin. Amin, masing-masing ya Pak ya. Masing-masing kepercayaan, masing-masing agamanya. Karena memang saya rasakan juga di sini memang auranya positif sekali gitu ya Pak ya. Tidak ada hal-hal yang negatif yang saya selama di sini rasakan gitu. Karena memang di sini pemirsa Jejak Leluhur Nusantara, di sini memang selain untuk tempat wisata juga memang untuk tempat budaya untuk berkumpul untuk leluhur-leluhur Nusantara, dan ada tempat ibadahnya juga, berdoa dengan kepercayaannya masing-masing ya Pak ya. Tetap berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara yang masing-masing gitu ya Pak ya. Nah kalau kita lihat di sini, berarti ini pembangunannya yang bertahap ya Pak. Berarti ini nggak langsung kan? Tadi kita di altar bawah. Baru. Jadi tepatnya ini tahun 2004 kalau Oh, 2004 ya. 2004. Nah, ini atas permintaan pemerintah untuk dibangun Eyang Semar atau memang dari kesadaran panggilan atau memang petunjuk dari Ibunda Airin itu, Pak? Lebih ke petunjuk ya. Apa yang Mama terima, melalui petunjuknya harus mendirikan tempat ibadah Eyang Semar ini. Ya, Mama jalankan, Mama bangun tempat kebetulan tempatnya di sini gitu. Iya. Jadi ya lebih ke petunjuk ya. Petunjuk ya. Melalui mimpi ya. Mama Airin itu dia keturunan orang Indonesia atau keturunan orang Thailand? Dia keturunan orang Thailand. Cuman udah berdomisili di Indonesia. Sebelum pindah ke sini sempat tinggal di Malang waktu itu. Mungkin udah belasan tahun kali di sana ya. Sampai dia menjalankan istilahnya ibadah sampai dapat petunjuk ya harus mendirikan tempat ibadah. Oh iya. Di sini kalau kita rasakan pemirsa Jejak Leluhur Nusantara, di sini tempatnya memang adem sekali, tenang gitu kan. Dan ketika kita di sana tadi kan agak, maksudnya kalau di luar sana panas, tapi kalau udah masuk sini tuh kayak sejuk ya Pak ya. Mungkin yang memang karena di sini tempatnya auranya positif, jadi yang kita rasakan juga ketenangan dan kesejukan di dalam sini. Saya dengan para tim Jejak Leluhur Nusantara, setelah ini akan keliling lagi. Kita lihat ada tempat-tempat. Setelah ini ada tempat Eyang Prabu Siliwangi, padepokan Eyang Prabu Siliwangi, dan Ibunda Ratu Kidul, Kanjeng Ratu. Nanti setelah itu pemirsa akan bisa merasakan bagaimana keindahan-keindahan yang ada di vihara sini. Oke pemirsa, ikuti terus langkah kami. Untuk selanjutnya berarti kita ke Pendopo Eyang Prabu. Pendopo Eyang Prabu ya, Bapak masih bisa mau antar kita kan Pak? Oh, insya Allah. Alhamdulillah pemirsa, kita masih bisa diantar sama Bapak Yoga. Mari Bapak, yuk kita langsung ke sana yuk. Usai dari padepokan Eyang Semar, tim Jejak Leluhur Nusantara melanjutkan ke padepokan Prabu Siliwangi yang jaraknya tidak terlalu jauh.
Saat tim Jejak Leluhur Nusantara berada di kawasan Padepokan Prabu Siliwangi, kami menemukan patung macan, lukisan, dan ukiran-ukiran bangunan yang berciri khas unik. Sosok Prabu Siliwangi atau Prabu Dewata Prana Sri Baduga Maharaja. Dalam prasasti batu tulis diberitakan bahwa Sri Baduga dinobatkan 2 kali, yaitu yang pertama ketika Jaya Dewata menerima tahta kerajaan Galuh di Kawali Ciamis dari ayahnya Prabu Dewa Niskala putra Mahaprabu Niskala Wastu Kencana. Dari Permaisuri Mayangsari putri Prabu Bunisora yang kemudian bergelar Prabu Guru Dewata Prana. Ia menjadi penguasa kerajaan Sunda dan dinobatkan dengan gelar Sri Baduga Maharaja Ratu Haji di Pakuan Pajajaran Sri Sang Ratu Dewata. Dalam kepercayaan tradisional Sunda Wiwitan, tokoh Prabu Siliwangi dihormati sebagai gambaran pemimpin ideal masyarakat Sunda. Ia dihormati dan diakui sebagai karuhun atau leluhur para menak atau bangsawan Sunda. Hari sudah menjelang sore, serta jarak yang harus dihabiskan masih tersisa banyak. Suasana kegemaran untuk mengeksplorasi lebih lanjut di Vihara Loji semakin bergairah. Tim Jejak Leluhur Nusantara beralih ke Padepokan Ratu Pantai Selatan untuk mengabadikan dan memberi gambaran kisah tempat eksotis Ratu Pantai Selatan yang konon berkaitan erat dengan altar atau padepokan yang berdekatan di kawasan Vihara Namhai Kwansi Impusa dengan sosok yang sangat dikenal di kalangan masyarakat. Di vihara ini juga memiliki altar yang tidak seperti biasanya memajang dewa dan dewi. Namun di sini tim Jejak Leluhur Nusantara terkesima bisa melihat padepokan khusus yang sangat unik bagi Ratu Pantai Selatan. Padepokan Ratu Pantai Selatan dibuat khusus dalam sebuah bangunan kayu yang menyerupai rumah. Padepokan ini dilengkapi dengan tempat tidur dan meja rias yang dikhususkan untuk Sang Ratu Pantai Selatan. Padepokan atau altar ini juga didominasi dengan warna hijau, warna yang menjadi ciri khas Ratu Pantai Selatan. Uniknya lagi, di dalam padepokan tersebut terdapat meja kerja Presiden Soekarno beserta fotonya. Vihara Loji ini juga memasang foto ulama Islam di bagian sudut bangunan Ratu Pantai Selatan. Selain itu, terdapat foto Raja dan Ratu Thailand yang di tengahnya terdapat lukisan Ratu Pantai Selatan. Menurut pihak pengelola atau cerita yang beredar di sekitar, Mama Airin percaya Ratu Pantai Selatan merupakan anak dari Raja dan Ratu Thailand. Ratu Pantai Selatan mempunyai silsilah keluarga dengan kerajaan Thailand. Konon, penguasa Ratu Pantai Selatan itu merupakan putri dari Raja Thailand keempat. Bahkan, lukisan Ratu Pantai Selatan ini nampak disandingkan dengan foto Raja dan Ratu Thailand. Tak hanya dengan bumbu-bumbu misteri, vihara ini juga nampak menarik dengan lanskap yang tersaji di sekitarnya atau ornamen vihara yang berwarna khas membuat tempat peribadatan ini makin terlihat eksotis. Permisa Jejak Leluhur Nusantara, akhirnya kita selesai acara hari ini dan kami bersama tim Jejak Leluhur Nusantara ingin mengucapkan terima kasih kepada pemirsa-pemirsa di rumah. Dan kami mohon maaf bila ada salah kata, bila ada salah ucap. Sesungguhnya kami semua di sini adalah hanya manusia biasa. Dan singkat cerita, berbijaklah dalam berbicara, berbijaklah dalam bersikap, berbijaklah dalam berasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Jejak Leluhur Nusantara.